Oke, baik. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya Pak Barat ya melalui video rekaman pembelajaran kita hari ini. Nah, pada topik hari ini yang kita bahas adalah perbandingan vektor ya. Apa tujuan kita mempelajari perbandingan vektor ini? Supaya nanti kita mengetahui titik koordinat dari pembaginya ya. Nah, nanti ada kalanya vektor itu bisa kita lihat dari dua sisi, dilihat sebagai titik dan dilihat nanti sebagai gambar ya. Kalau dilihat dari segi titik berarti dia dari segi aljabar ya. Namun sebelum ke aljabarnya tentu ada sedikit ilustrasinya ya. Nah, untuk vektor dilihat sebagai gambar mungkin di video selanjutnya ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita punya sebuah garis ya dengan titik A dan titik B. Tentu titik A dan titik B di sini memiliki titik koordinat ya, baik yang ada di 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kalau seandainya ruas garis ini dibagi oleh sebuah titik, misalnya titik P. Nah, dengan perbandingan tertentu ya. A ke P misalnya, ini dari A ke P misalnya perbandingannya adalah M misalnya. Nih, misalnya M. Kemudian dari P ke B, ini dari P ke B misalnya adalah N. Nah, ini tidak harus selalu sama. Bisa saja di sini M-nya yang pendek, kemudian N-nya yang panjang. Nah, sekarang bagaimana mencari titik perbandingannya ini, mencari titik koordinatnya ini, ya, bagaimana mencari titik koordinat P-nya ini. Nah, nanti kita lihat dulu perbandingannya, ya. Kalau kita lihat gambarnya, berarti AP berbanding PB, ini ya, AP berbanding PB, ini akan sama dengan M berbanding N. Nah, bagaimana dengan titik koordinatnya? Maka P itu sama dengan, nah ini kita kali silang ya. Yang ini N kita kali silang dengan A. Sebentar. Yang ini kita kali silang, titik A kita kali silang dengan N, dan B kita kali silang dengan M. Nah, ini ya. Oke, sehingga titik P itu sama dengan N dikali A ya. Yang ini N kali A ditambah dengan M dikali B. M dikali B, kemudian dibagi oleh jumlah ruas garisnya ya, atau jumlah panjangnya ini yaitu M ditambah dengan N. Nah, inilah cara mencari titik koordinat ya, titik P. Oke. Nih. Kita kotaki dulu. Nah, atau bisa dibuat ilustrasinya seperti ini. Yang dekat kita kalikan dengan yang dekat, yang jauh kita kalikan dengan yang jauh. Sehingga M kali B ini N dikali A, yang ini dibagi oleh ruas garisnya. Nah, itu dia titik koordinatnya ya. Atau ada juga ilustrasinya seperti ini ya, tidak hanya perbandingannya di dalam ya. Misalnya kita punya titik A seperti ini titik B. Kalau tadi titik P itu membagi ruas garis AB di dalam ya. Ini kan di dalam ini ya, atau masih di antara A dan B ya. Nah, sekarang kalau seandainya titik A di sini ya, lalu di sini titik B ya. Di sini titik B. Kemudian ini adalah titik P. Ini titik P, titik pembagi ya. Artinya
si P ini membagi ruas AB di luar, ya. Dengan perbandingannya sama. Misalnya dari AP, ya, dari A ke P, ini misalnya M, ya, M. Kemudian dari P ke B, ini misalnya adalah min M, min N, ya. Sorry, yang ini min N. Kalau tadi ini kan positif, ya, karena dia searah dengan ruas garisnya. Nah, kalau ini enggak lagi searah dengan ruas garisnya, tapi ini ke kiri, ya, makanya min M. Sehingga AP berbanding PB itu akan sama dengan M berbanding min N. Bagaimana cara mencari titik koordinatnya? Tetap sama. Maka P sama dengan, ini kita kali silang, ya, min N dikali A, kemudian M dikali B, dibagi oleh min N ditambah dengan M. Tetap jumlah ruas garisnya, ya. Oke, atau boleh juga ilustrasinya yang dekat dikalikan dekat, yang jauh dikalikan dengan yang jauh. Nah, inilah cara mencari titik koordinat. Ini tadi perbandingan di dalam, ya. Ini adalah perbandingan di luar. Titik pembaginya ada di luar ruas garisnya, begitu, ya. Sementara di sini titik pembaginya ada di dalam ruas garisnya, begitu. Oke, sekarang coba kita lihat dulu contohnya. Jika diketahui titik P adalah titik pembagi antara ruas garis AB dengan perbandingan 3:2. Jika titik A, nah berarti dia ada di 3 dimensi, ya, 0, 1, 5, dan titik B 0, min 4, dan 5, maka tentukanlah titik koordinat P, ya. Oke, sehingga kita JWB alias jawab, ya. Oke, maka AP berbanding PB ini sama dengan tadi 3:2. Berarti ini perbandingan di dalam. Kenapa kita tahu perbandingan di dalam? Nah, berarti dia ini kan positif dia. Nih. Kalau positif berarti dia titik koordinat P-nya ada di antara garis AB di dalam, ya. Maka titik P itu sama dengan ini kalikan dengan yang dekat, ya. 3 kali B ditambah 2 kali A. 2 kali A. Ini, ya. Dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Oke. Dibagi oleh 3 ditambah dengan 2, ya. Maka titik P sama dengan 3 dikali, kita masukkan titik koordinat B, yaitu 0, minus 4, dan 5. Kemudian ditambah 2 kali, kita masukkan titik koordinat A, 0, 1, 5. Kemudian dibagi 5, ya. 3 ditambah 2, 5. Oke. Nah, sehingga di sini kita buat, ya. Kita geser dulu sedikit. Oke, kita perkecil. Sehingga titik P sama dengan ini kita kalikan ke dalam, berarti 3 kali 0 yaitu 0. 3 kali min 4 berarti min 12. 3 kali 5, 15. Kemudian ditambah dengan 2 kali 0 yaitu 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 5, 10. Dibagi 5. Maka titik P sama dengan, ini kita jumlahkan dulu. 0 tambah 0, 0, ya. 0, min 12 ditambah 2, minus 10. 15 ditambah 10, 25. Ini dalam bentuk kolom, ya. Dalam bentuk kolom. Kemudian dibagi 5. Maka P sama dengan, nah, ini kita bagi dengan 5. 0 dibagi 5, 0. Min 10 dibagi dengan 5, minus 2. Boleh kita buat dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk baris.
Kemudian 25 dibagi 5 adalah 5 ya, 5. Nah, inilah titik koordinat dari titik P. Nah, ini sebenarnya bisa kita gambar ya. Nah, yang berminat boleh digambar dulu ya. Nah, demikianlah perbandingan vektor kalau kita lihat dari segi titik atau secara aljabarnya. Oke, kita akan membahas perbandingan vektor dilihat sebagai vektor atau sebagai gambar di video selanjutnya. Terima kasih.